T-Max. T-Max. Dígale, también denme uno con el... La señora 4. Selamat sore Indonesia. Selamat sore.
sertifikat. Mudah-mudahan anak saya tadi enggak pangri sama bapaknya. Kemarin aku pulang dari luar itu bang, 2 bulan anakku takut. Tapi mereka pakai terjemahan di telinga. Ada. Mary said they talked about. Okay, everybody come inside here. When we go up to everybody come and sit inside Stasera poco non si mattare. Mau apakah engkau daripadaku ibu saatku belum tiba. Tetapi Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayang-tempayang itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Salam Bapak Ibu. Saya tidak akan menceritakan latar belakang sejarah. Tadi Bibis kita sudah mendengar dari apa yang disampaikan bagi kita. Saya hanya hendak menegaskan bahwa mengapa cerita perkawinan di Kana ini menjadi begitu menarik. Yang pertama, karena mujizat Tuhan Yesus yang pertama ia lakukan di tempat itu. Yang kedua, Tuhan Yesus sendiri berkata belum waktunya, tetapi hatinya tergerak untuk melakukan mujizat walaupun belum waktunya. Artinya betapa Tuhan Yesus menghargai sebuah perkawinan. Dan tentu karena ia menghargai sebuah perkawinan, berarti perkawinan itu begitu penting bagi pribadi yang mengalami, juga bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya tidak tahu berapa lama kita sudah mengikat ikatan pernikahan masing-masing dengan pasangan kita. Tetapi satu hal yang pasti kita setujui, dalam pernikahan kita tidak selalu kita merasakan madu dan susu, tetapi kadangkala pahit getir pernikahan itu kita rasakan. Kita pernah berjanji beberapa tahun
yang telah berlalu, bahkan mungkin ada yang sudah puluhan tahun. Dan dalam pernikahan itu pasti ada air mata, kebahagiaan, juga kesedihan. Bahkan mungkin di antara kita yang pernah berjanji di hadapan jemaat, di hadapan Tuhan, di gereja, telah lupa, bahkan pernah mengingkari janji kita. Setiap kita pasti pernah mengucapkan janji pernikahan, betul Bapak Ibu? Apakah kita sudah menepatinya sampai saat ini? Ini menjadi perenungan bagi kita masing-masing. Dan hari ini, di tempat ini, komitmen yang pernah kita ucapkan dengan pasangan kita akan mengulang kembali dengan harapan yang dulu yang telah berlalu. Itu menjadi pembelajaran. Dan ketika komitmen baru dibuat, kita diberikan kekuatan untuk melakukan apa yang menjadi komitmen kita. Tidak mudah, banyak tantangannya. Tetapi semua tergantung kepada kita. Tuhan Yesus ada. Dia memberkati pernikahan, dia hadir, bahkan menyatakan kasih anugerahnya, mujizat terjadi. Demikian juga dalam pernikahan setiap kita. Tuhan Yesus ada di tengah pernikahan kita masing-masing, dalam kehidupan keluarga kita. Tetapi masalahnya, kita yang menyadari kehadiran Tuhan dalam kehidupan pernikahan kita, sudahkah kita berupaya menghargai komitmen yang pernah kita ucapkan, menghargai pernikahan yang sudah kita laksanakan? Pembaharuan komitmen pada hari ini adalah langkah awal untuk kita memulai kembali sesuatu yang pernah mungkin sudah kita lupakan, pernah kita ingkari, tapi kita mulai kembali hari ini di tempat yang berbeda. Sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Berbicaralah melalui firman pada saat ini, karena setiap kami akan mendengar dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11 akan saya baca bagi kita dengan perikop perkawinan di Kana. Bapak Ibu bisa menyimak pembacaan ini. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Bersediakah Bapak dan Ibu untuk saling mengasihi dan menghormati sepanjang hidup Anda sampai maut memisahkan? Ya, saya bersedia. Bersediakah Bapak dan Ibu menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak yang Tuhan percayakan, serta mau mendidik mereka menjadi pengikut Kristus yang setia? Ya, saya bersedia. Bersama-sama. Iya,
para istri.